Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hasdi dari kelas Akuntansi Syariah 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi sektor publik. Jadi ada 5 pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian akuntansi sektor publik. Dan yang kedua, jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik dan akuntansi privat. Yang ketiga itu adalah perbedaan akuntansi sektor publik dan juga akuntansi sektor privat. Dan yang keempat itu ruang lingkup akuntansi sektor publik dan perkembangannya. Dan yang kelima itu adalah barang dan jasa sektor publik. Barang dan jasa publik. Jadi pembahasan pertama itu adalah pengertian akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi sektor publik itu merupakan akuntansi yang berfokus untuk melakukan pencatatan, pengukuran, dan analisis terkait dengan laporan transaksi keuangan dan juga kinerja dari organisasi publik. Nah, organisasi publik ini meliputi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dan juga meliputi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini apa? Jadi organisasi nirlaba itu adalah organisasi yang tidak mengutamakan keuntungan, melainkan itu mengutamakan pada pemberian layanan kepada publik. Itu adalah pengertian dari akuntansi sektor publik. Nah, yang kedua itu pembahasan mengenai jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik dan akuntansi privat. Yang pertama itu jenis akuntansi sektor publik. Jadi jenis akuntansi sektor publik itu terbagi dua. Nah, yang pertama itu adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan seperti saya sebutkan tadi bahwa ini meliputi pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat itu apa saja? Jadi semua pemerintahan pusat seperti kementerian, kemudian DPR RI, MPR, dan KPK dan sebagainya, itu pusat. Sedangkan pemerintahan daerah itu meliputi desa, kabupaten, kecamatan, kota, dan sebagainya lagi. Nah, karakteristik dari akuntansi sektor publik yang pertama itu adalah fokusnya itu mengarah pada pemberian layanan kepada publik. Jadi akuntansi sektor publik itu tidak mencari keuntungan, dia itu hanya memberikan layanan kepada publik dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah sumber dananya. Sumber dananya ini dari mana? Jadi akuntansi sektor publik, sumber dananya itu berasal dari pajak, pemungutan pajak. Jadi uang rakyat yang dipungut itu juga akan kembali kepada rakyat. Dan kemudian bisa juga berasal dari hibah. Jika mungkin ada negara yang memberikan bantuan atau ada orang yang memberikan bantuan, itu bisa digunakan untuk memperbaiki atau melakukan perawatan terhadap fasilitas umum yang mana fasilitas umum ini juga merupakan bagian dari barang publik. Dan juga dana ini sumber dananya bisa berasal dari retribusi. Jadi retribusi itu apa? Retribusi itu merupakan pungutan atas penggunaan layanan seperti parkir. Itu dipungut retribusi, biaya parkir. Dan itu parkir yang hanya menggunakan karcis, itu sah dari pemerintah. Kemudian pertanggungjawabannya dan transparansinya kemana, akuntabilitasnya kemana. Jadi karakteristik akuntansi sektor publik itu akuntabilitasnya itu kepada masyarakat dan kepada pemerintahan. Kenapa? Karena uang negara, uang anggaran yang diperoleh itu berasal dari publik atau berasal dari masyarakat kepada negara, dan kemudian negara mengalokasikan uang ini atau anggaran ini kepada
akuntansi sektor publik kepada organisasi-organisasi sektor publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian karakteristik yang terakhir itu sistem pencatatannya. Jadi akuntansi sektor publik itu menggunakan sistem pencatatan berdasarkan SAP. Jadi SAP itu adalah standar akuntansi pemerintahan. Jadi standar yang diterapkan dalam akuntansi sektor pemerintahan. Nah, yang jenis kemudian pembahasan terkait dengan jenis akuntansi sektor privat. Nah, jenis akuntansi sektor privat itu meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya dan sebagainya yang ada di perusahaan seperti perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan konstruksi dan sebagainya. Itu jenis-jenis dari akuntansi sektor privat. Nah, karakteristiknya apa? Jadi karakteristiknya itu yang pertama mencari keuntungan. Jadi dia itu fokusnya tidak memberikan layanan kepada publik, tapi mencari keuntungan untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua sumber dananya. Sumber dananya dari mana? Jadi akuntansi sektor privat sumber dananya itu berasal dari investor. Bisa berasal dari kreditur, bisa juga berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri untuk melakukan pengembangan usaha atau ekspansi bisnis. Nah, kemudian pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya, transparansinya kemana. Jadi akuntabilitasnya, karakteristiknya akuntansi sektor privat itu akuntabilitas atau pertanggungjawabannya itu kepada stakeholder atau para pemangku kepentingan seperti itu pemilik perusahaan bisa juga, dan pertanggungjawabannya juga kepada investor dan juga kepada pemerintahan, itu terkait dengan pajaknya dia. Kemudian sistem pencatatannya, karakteristik dari akuntansi sektor privat itu sistem pencatatannya menggunakan PSAK, itu pernyataan standar akuntansi keuangan, dan juga ada perusahaan yang menggunakan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Itu standar pelaporan keuangan yang digunakan oleh keseluruhan negara atau secara internasional. Yang kemudian pembahasan ketiga itu terkait dengan perbedaan. Nah, perbedaannya apa antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat ini? Jadi yang pertama perbedaannya itu perbedaan pada fokus. Fokusnya apa itu tadi saya jelaskan pada karakteristiknya. Jadi pada akuntansi sektor publik itu fokusnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi layanan kepada publik. Jadi dia itu tidak mencari keuntungan, tapi akuntansi sektor publik ini fokusnya hanya memberikan layanan kepada masyarakat, sedangkan akuntansi sektor privat itu lebih berfokus untuk mencari keuntungan dibandingkan memberikan layanan kepada publik, karena memang fokusnya dia itu adalah bisnis. Jadi dia itu hanya mementingkan keuntungan, mencari profit yang semakin besar, mencari keuntungan, membesarkan laba dan memaksimalkan laba dan sebagainya. Kemudian sumber dana. Nah, sumber dana ini berbeda. Jadi sumber dana akuntansi sektor publik itu berasal dari pajak, retribusi, kemudian juga bisa berasal dari hibah. Nah, sedangkan akuntansi sektor privat itu lebih kepada investor. Suntikan dana dari para investor, juga bisa berasal dari kreditur atau pinjaman yang diambil bisa dari bank dan sebagainya. Juga bisa berasal dari
pemilik perusahaan itu sendiri yang mungkin menambahkan investasinya di perusahaannya sendiri. Nah, selain sumber dana juga perbedaannya itu pada pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya. Akuntabilitas sektor privat, sektor publik itu pertanggungjawabannya kepada pemerintah dan juga kepada publik. Kenapa? Karena anggaran yang digunakan untuk memberikan layanan jasa, layanan barang kepada publik itu adalah anggaran yang berasal dari rakyat, uang rakyat berupa pajak yang disetorkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah mengalokasikan itu untuk untuk pemberian layanan kepada masyarakat, bisa layanan berupa infrastruktur, bisa juga berupa layanan administrasi dan sebagainya, bisa juga berupa beasiswa, bisa seperti itu. Kemudian sedangkan akuntansi sektor privat itu akuntabilitasnya itu kepada stakeholder, pertanggungjawabannya kepada stakeholder, karena akuntansi privat itu bekerja untuk para stakeholder, bekerja untuk para investor dan kreditur. Jadi pertanggungjawabannya itu kepada para pimpinan perusahaan, kepada para investor, kepada para kreditur. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya itu ada pada sistem akuntansi yang digunakan. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa akuntansi sektor publik pencatatan atau sistem akuntansi yang digunakan itu adalah standar akuntansi pemerintahan atau biasa disingkat dengan SAP. Nah, sedangkan akuntansi sektor privat itu menggunakan PSAK atau pernyataan standar akuntansi. Itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang. Namun tidak hanya PSAK ya, ada juga perusahaan yang menggunakan IFRS atau International Financial Reporting Standard, itu standar pencatatan keuangan yang diterapkan oleh organisasi akuntansi dunia. Selain itu, pembahasan selanjutnya adalah itu adalah ruang lingkup dan perkembangan akuntansi sektor publik. Nah, ruang lingkup akuntansi sektor publik yang pertama itu adalah penyusunan anggaran. Anggaran disusun untuk apa? Untuk untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan layanan atau melakukan pemeliharaan terhadap mungkin ada kerusakan yang terjadi di organisasi sektor publik, atau untuk mudah memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, itu membutuhkan anggaran. Itulah mengapa dilakukan penyusunan anggaran. Setelah itu ruang lingkup selanjutnya itu mengarah pada pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini meliputi pencatatan anggaran yang diperoleh, kemudian anggaran yang direalisasikan, berapa anggaran yang direalisasi, itu dilakukan pencatatan laporan keuangan. Setelah dilakukan pencatatan keuangan, maka tersusunlah laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisi rincian semua transaksi keuangan yang dilakukan. Setelah rampung laporan keuangan ini, maka dilakukanlah audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini. Apakah betul realisasinya ini sebesar ini anggarannya atau tidak? Maka ditelusurilah lebih dalam lagi terkait realisasinya, terkait apa yang tercantum dalam laporan keuangan. Kemudian setelah dilakukannya audit dan hasil auditnya keluar, telah publish, maka itu diberikan kepada pemerintahan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjadi sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diminta sebelumnya terhadap realisasinya. Jadi tujuan dilakukannya pelaporan kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban itu untuk mengetahui apakah
betul-betul anggaran yang diminta sebelumnya itu memang terrealisasi sepenuhnya, atau ada sebagian yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang yang menyusun anggaran ini sebelumnya. Nah, kemudian ada perkembangan akuntansi sektor publik. Apa saja perkembangan? Jadi awalnya akuntansi sektor publik itu menggunakan sistem pencatatan cash basic. Jadi cash basic ini adalah pencatatan keuangan yang dilakukan ketika kita itu menerima uang tunai secara langsung atau mengeluarkan uang tunai secara langsung. Nah, itu adalah cash basic. Itu sebagai, kenapa digunakan cash basic? Itu sebagai bentuk akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang digunakan dan anggaran yang diterima. Nah, namun dilihat dari kompleksitasnya atau komprehensifnya, kelengkapannya basis case ini itu kurang lengkap. Jadi maka dari itu akuntansi sektor publik itu mengubah sistem pencatatannya, itu menggunakan sistem pencatatan basis accrual basis. Nah, yang mana tujuannya itu adalah untuk laporan keuangan, laporan kinerja yang lebih komprehensif lagi atau lebih lengkap lagi, agar laporan yang diberikan itu tersaji secara detail, uangnya kemana, berapa yang harus diperoleh, berapa yang harus dikeluarkan, dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang kelima, itu yang terakhir, adalah barang dan jasa publik. Nah, barang dan jasa publik ini merupakan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada publik agar dapat dimanfaatkan, agar dapat memberikan manfaat kepada publik. Seperti contohnya contoh barangnya itu seperti lampu jalan, itu untuk memberikan penerangan di jalan. Kemudian halte, itu untuk membantu masyarakat untuk seperti menunggu bus dan sebagainya. Kemudian jalan raya juga membantu masyarakat untuk melakukan transportasi, mempermudah transportasinya. Nah, sedangkan jasanya ini bisa berupa administrasi. Administrasinya itu seperti apa? Itu pemberian pembuatan EKTP, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan juga bisa berupa pembuatan akte kelahiran. Itu adalah jasa layanan yang disediakan, jasa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk kepada publik, untuk mempermudah kegiatan, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.